Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beribadah. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita doa terlebih dahulu. Tuhan berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini, supaya lancar Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Ku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam mimbar GBI Galilea pada hari Minggu pagi ini. Semuanya saya harap tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita, tetap penuh pengharapan kepada Tuhan, sebab Tuhan kita hidup dan Tuhan kita tidak pernah melupakan kita semua. Ia yang berjanji setia. Puji Tuhan. Hari ini kita mau mendengar bersama-sama. Janji Tuhan pasti digenapi. Dalam Kejadian 28 ayat yang 10 sampai dengan 22, tetapi saya baca ayat yang ke-15 yang mengatakan demikian, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau dan aku kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Haleluya. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, kita sangat yakin bahwa berkat Tuhan pasti ada di pihak kita. Kepastian ini sepantasnya dapat diterima dengan mudah dan nyaman. Tetapi ternyata tidaklah demikian. Di samping janji berkat menjadi milik kita, ternyata hidup kita sehari-hari diwarnai dengan berbagai suka dan duka. Dengan sakit dan sehat, dengan berhasil dan kegagalan. Dan itulah yang mengiringi kehidupan kita. Sama seperti Yakub, kita sering dipaksa lari pontang-panting, ketakutan, pergi tanpa kepastian. Kemana? Dan sendiri saja. Sia-siakah janji Tuhan itu? Bukan itu soalnya. Mari kita pahami, hidup ini ibarat uang logam yang mempunyai dua sisi yang berbeda, tetapi sama-sama sangat berguna. Hidup ini ada dua sisi. Ada pria, ada wanita. Ada gelap, ada terang. Ada susah, ada senang. Ada berkat, ada laknat. Ada baik, ada buruk. Ada hidup, ada mati. Ada neraka, dan juga ada surga. Maknanya harus ada keseimbangan di dalam kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani kita. Dan tidak dengan sendirinya. Janji Allah itu diraih dengan membabi buta, menghalalkan tindakan segala cara. Seperti yang dilakukan oleh Yakub
didorong oleh ibunya, tipu-tipu mencari berkat kesulungan dari bapaknya Ishak. Sekalipun demikian, Yakub berhasil mengelabui bapaknya dan Yakub menerima berkat. Tetapi apakah sudah diterima berkat itu oleh Yakub? Ternyata tidak. Karena Yakub dihantui oleh perasaan takut kepada kakaknya, yaitu Esau. Sebenarnya, saudara-saudara, awal berkat Yakub diawali di padang pasir. Padang pasir yang keras, padang pasir yang kering, padang pasir yang gersang, dan penuh dengan tantangan dan bahaya. Tetapi di sini, Yakub dipersiapkan untuk bertemu Tuhan terlebih dahulu sebelum dia lebih jauh berjuang untuk kehidupan masa depannya. Ia tidur beralaskan batu dan dia tidak mengerti apa yang harus diperbuat. Tetapi pada malam itu, tiba-tiba Yakub bermimpi. Ia melihat tangga yang naik sampai dari bumi sampai ke langit, dan melihat malaikat turun naik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Dan kemudian terdengar suara Tuhan, bahwa Tuhan akan memberi tanah yang ditempati oleh Yakub pada saat ini menjadi waris kehidupannya. Puji Tuhan, haleluya. Tetapi apakah ini menjadi satu peringatan bagi Yakub bahwa Yakub menerima berkat? Tidak juga. Karena peristiwa semacam ini bisa terjadi juga bagi kita semuanya. Kecewa, menyesal, tidak sabar dengan janji-janji dan berkat Tuhan. Ternyata berkat yang dijanjikan harus diperjuangkan oleh Yakub. Setelah pertemuannya dengan pamannya Laban, ia mengabdikan diri di sana selama 20 tahun lebih untuk memperoleh harta, untuk memperoleh hewan-hewan pemeliharaan, domba-domba, dan kekayaan. Dan ternyata Tuhan memberkati. Ia beristrikan anak dari Laban, Rachel dan Leah, menjadi istrinya. Hasilnya berkat ternak melimpah, istri cantik, dan hamba-hambanya banyak, sehingga Yakub menjadi orang yang terhormat. Ia mempunyai 12 anak laki-laki, Ruben, Simeon, Gad, Lewi, Asher, dan lain-lainnya. Dan ke-12 orang ini adalah cikal bakal suku bangsa Israel yang memerintah di sana. Dengan peristiwa seperti ini, apakah Yakub merasa puas? Ternyata tidak. Sebab bukan hanya itu isi berkat Tuhan yang dicari oleh Yakub. Yakub ingin pulang ke tempat rumah bapaknya. Yakub pulang karena dia mempunyai cita-cita, ingin bertemu dengan orang tuanya, ingin bertemu dengan Esau, yang ingin menyelesaikan dosa-dosa yang diperbuatnya, yang akan meminta ampun dan mencari perdamaian. Saudara-saudara, Yakub harus pulang dengan seluruh keluarganya. Tetapi ia harus bergumul untuk mendapatkan janji-janji berkat Tuhan itu.
Dan pada saat ia sampai di tepi sungai Yabok, di sana ia menghadapi ujian. Dan ia berjuang keras melawan Allah. Dan ia bertahan bahwa ia telah bertemu dengan Tuhan. Dan setelah pergumulan itu, lalu Yakub dikatakan oleh Tuhan, supaya namamu diganti, bukan Yakub lagi, sebab Yakub adalah penipu, tetapi diganti dengan Israel. Itulah janji yang Tuhan sudah berikan. Saudara-saudara, makna yang terkandung adalah apa? Yang pertama adalah berkat Tuhan itu bukan hanya secara jasmani, tetapi yang terlebih adalah perkara rohani. Yakub telah pergi untuk berjuang dan bergumul bagi kehidupannya di dunia. Tetapi dia juga akan dipulangkan kembali oleh Allah sendiri. Artinya, pulang ke rumah Bapa, pulang untuk masa depan, pulang untuk kehidupan yang kekal, yaitu hidup kekal di dalam surga. Dan itulah yang terpenting, karena itulah yang abadi. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-15 berkata, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Dan itu adalah tujuan kita semuanya. Tidak ada orang yang hidup kekal di bumi ini, sebab bumi ini penuh dengan kesusahan. Tetapi kehidupan yang kekal dalam surga, di sana kita mendapat ketenteraman, damai, dan sejahtera. Yang kedua, kalau kita mau aman, kalau kita mau tentram, maka janji-janji kita kepada Tuhan harus ditepati. Seringkali kita ingkar janji, tetapi Tuhan yang berjanji setia dan tidak pernah merubahnya. Oleh karena itu mari kita menuruti apa yang dikehendak Tuhan. Apa yang kita mau beri buat Tuhan, apa yang kita mau buat Tuhan di bumi ini, tepati janji itu dan Tuhan akan memberkati. Yakub hidup bersandar pada Tuhan melalui pertama adalah tidur, kepalanya disandarkan kepada batu. Batu itu adalah lambang rumah Allah, Betel, di mana Allah bertindak bagi jalan hidup Yakub. Dan Yakub diatur langkahnya oleh Tuhan sendiri. Pintu gerbang surga telah terbuka bagi orang percaya. Dalam Kejadian 28 ayat 17, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Dan Yakub telah menemukan Tuhannya yang memberi damai sejahtera di dalam hidupnya. Mari kita berjuang, mari kita bergumul, mari kita terus tetap setia. Ia tidak pernah meninggalkan kita dan akan terus menghantar kita sampai ke pelabuhan damai. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami. Hari ini kami melihat janji Tuhan kembali atas kami, supaya kami tetap setia akan janjinya yang akan menyertai kita dalam perjalanan hidup di bumi ini dengan berkat-berkat jasmani yang diberikan, serta berkat-berkat rohani yang akan kembali kepada kita pada saat kita ini nanti dipanggil oleh Tuhan menempati kehidupan yang kekal di dalam surga. Kuatkan dan tabahkan kami saat kami sedang berjuang di bumi ini, menghadapi tantangan, ujian, percobaan, sakit, penyakit, dan penderitaan. Tetapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya Engkau memberkati kami semua. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka tetap setia, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Terima kasih Bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Bapa Surgawi,
kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya.